Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas mengenai sekolah lanjutan ke sekolah menengah atas atau SMA. Nah, adik-adik yang sebentar lagi lulus SMP pasti bingung ya mau melanjutkan sekolah kemana, SMA atau SMK. Nah, untuk adik-adik yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA, silahkan simak video berikut. Sekolah menengah atas disingkat SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajat. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pelajar SMA umumnya berusia 16 sampai 18 tahun. SMA diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMA negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, SMA negeri merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Provinsi. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pendidikan SMA. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Jurusan-jurusan yang terdapat di sekolah menengah atas. Jurusan merupakan suatu tempat untuk seorang pelajar yang tempat tersebut disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Sehingga dalam hal ini, penjurusan sangat penting atau besar dampaknya bagi masa depan seseorang. Di sekolah menengah atas terdapat 3 jurusan yang dikenal oleh siswa. 3 jurusan tersebut antara lain yang pertama jurusan IPA. Jurusan IPA adalah jurusan yang mempelajari atau mengungkap mengenai gejala-gejala alam dengan menerapkan langkah-langkah ilmiah agar siswa paham dan menguasai konsep alam. Ruang lingkup IPA yaitu makhluk hidup, energi dan perubahannya, bumi dan alam semesta, serta proses materi dan sifatnya. IPA terdiri dari 4 aspek, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua jurusan IPS. Jurusan IPS merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Jurusan IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan pelajaran yang berkaitan dengan ilmu sosial. Yang ketiga jurusan IPB. Jurusan IPB merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan ilmu kebahasaan baik dari segi bentuk bahasa, unsur bahasa, dan sampai budaya terbentuknya sebuah bahasa. IPB terdiri dari sejumlah mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan antropologi. Jadi, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita memilih jurusan antara IPA atau IPS. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bakat dan kemampuan. Sebelum kita memilih jurusan, kita harus memastikan untuk mengenal kemampuan dan bakat pribadi kita. Misalnya, kita bisa lihat kembali nilai rapor. Cek nilai mana yang lebih bagus antara IPA dan IPS. Dari nilai tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kemampuan kita lebih mengarah ke jurusan apa. Yang kedua, cita-cita. Cita-cita mencakup goals dan impian yang hendak diwujudkan. Jadi, kita akan termotivasi untuk mengarahkan potensi secara maksimal untuk meraih tujuan. Dengan cita-cita, berarti ada harapan. Kita bisa tahu ke arah mana harus melangkah. Misalnya, kita berangan-angan menjadi seorang pengacara, tetapi jurusan yang kita pilih adalah IPA. Sebenarnya tidak masalah, tapi alangkah baiknya jika dari awal kita memilih jurusan IPS. Karena di IPS kita akan menerima berbagai materi ilmu sosial yang mengarahkan untuk menjadi pengacara.
Cita-cita akan membuat kita lebih fokus mencapai satu tujuan yang pasti. Yang ketiga, orang tua. Biasanya kita sering bingung karena pilihan kita dan orang tua bertolak belakang. Kadang banyak orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk jurusan IPA, sedangkan anaknya ingin masuk jurusan IPS. Namun karena keduanya tidak terbuka, maka terjadilah perbedaan pendapat. Jadi, untuk menghindari hal itu, kita harus terbuka sejak awal jika ingin masuk jurusan IPA atau IPS. Bicarakan baik-baik mengenai alasan dibalik pilihanmu, misalnya prospek ke depannya. Kalau dibicarakan dari jauh-jauh hari, orang tua akan lebih mengerti dengan keinginan kita. Sebenarnya, orang tua akan mengikuti pilihan anaknya asal pilihan tersebut memiliki alasan kuat didasari oleh pemikiran yang matang. Yang keempat, jangan ikut-ikutan teman. Kerap kali banyak orang yang kadang merasa salah jurusan karena berawal dari ikut-ikutan teman. Kita harus ingat, masa depan kita ada di tangan kita sendiri, bukan teman. Kita adalah penentu sukses tidaknya diri kita di masa depan nanti. Jadi, kita harus ikut kata hati kita sendiri. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih sekolah menengah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Jika setelah lulus pendidikan Anda ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka sebaiknya Anda memilih sekolah menengah umum atau SMA. Sebaliknya, jika setelah lulus pendidikan menengah Anda ingin langsung bekerja, sebaiknya Anda memilih sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, yang kedua itu mempersiapkan diri sedini mungkin. Persiapan yang dimaksud di sini berhubungan dengan prestasi akademik. Prestasi akademik selama Anda belajar di sekolah menengah pertama atau SMP dapat diketahui melalui nilai hasil ujian nasional maupun ujian sekolah yang tertera dalam SKHU. SKHU sangat mempengaruhi proses pemilihan sekolah lanjutan. Beberapa sekolah lanjutan menengah ada yang menggunakan standar nilai mata pelajaran tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon siswa. Yang ketiga itu pertimbangkan bakat yang Anda miliki. Bakat yang dimiliki seseorang tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada yang berbakat pada ilmu alam tetapi tidak berbakat pada ilmu sosial. Ada yang berbakat di bidang kesenian tetapi tidak berbakat pada keterampilan. Bakat yang dimiliki seseorang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Seseorang yang mengikuti pendidikan di sekolah menengah jika didukung dengan bakat yang dimiliki akan lebih berhasil dibanding yang tidak didukung dengan bakatnya. Yang keempat itu pertimbangkan sifat-sifat yang Anda miliki. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Ada yang sabar, teliti, suka bekerja menghadapi benda, tabah, suka bekerja menghadapi orang, mampu menciptakan alat, dan lain-lain. Sifat-sifat orang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Oleh karena itu, untuk memilih sekolah, sebaiknya seseorang juga harus mempertimbangkan sifat-sifat yang dimilikinya. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara SMA atau MA dengan SMK. Yang pertama, di SMA atau MA, kurikulumnya lebih banyak teori dibandingkan dengan praktek. Sedangkan di SMK, kurikulumnya lebih banyak praktek dibanding dengan teori. Yang kedua, di SMA atau MA, tempat belajarnya hanya berfokus di lingkungan sekolah saja. Sedangkan di SMK, tempat belajarnya juga di sekolah dan diikuti dengan magang di dunia usaha atau dunia industri. Yang ketiga, di SMA atau MA memiliki pilihan jurusan IPA, IPS, dan bahasa yang ditentukan setelah naik ke kelas 2. Sedangkan di SMK memiliki beragam pilihan jurusan atau program vokasi yang ditentukan sejak awal masuk sekolah. Yang keempat, di SMA atau MA, pembelajarannya diarahkan untuk mengembangkan kompetensi akademik. Sedangkan di SMK, pembelajarannya diarahkan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan vokasi sesuai kekhususan tiap sekolah. Dan yang kelima, di SMA atau MA, tamatannya dipersiapkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum. Sedangkan di SMK, tamatannya diarahkan untuk siap memasuki dunia kerja, namun dapat juga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berbasis vokasi.
Selanjutnya, organisasi-organisasi yang ada di SMA. Nah, adik-adik pada saat memasuki jenjang SMA ini masih bisa menemukan organisasi-organisasi yang adik-adik sebelumnya masuki, seperti PMR atau Palang Merah Remaja. Kemudian yang kedua ada Pramuka atau Praja Muda Karana, dan mungkin juga PKS, Penjaga Keamanan Lingkungan Sekolah. Nah, dari ketiga tersebut, selanjutnya adik-adik juga sudah bisa mengikuti keanggotaan Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Pada saat 17 Agustusan nanti, adik-adik jika bisa mengikuti dengan baik, memiliki tinggi yang mumpuni dan kemampuan LKBB yang baik, maka adik-adik bisa mengikuti kegiatan Paskibraka ini. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai studi lanjut ke SMA. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.